Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Dan saat ini di studio saya sudah kedatangan dua orang bintang tamu yang luar biasa. Dua orang pengusaha yang sama-sama istimewa, sama-sama punya usaha sabun, sama-sama menggunakan bahan baku yang unik, sama-sama menginspirasi bagi warga sekitarnya. Siapakah mereka? Nggak perlu lama-lama ya, langsung aja kita sapa. Ada Cak Zubaidullah dan juga Mbak Ella Indriana yang bersama saya. Apa kabar? Baik. Waduh, senang sekali ya kedatangan pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Pengusaha sabun nih. Nah, nanti kita akan ngobrol satu persatu. Jadi mungkin saya akan ngobrol dengan Cak Zubaidullah dulu. Tapi nggak Siap. apa-apa, saling menimpali aja. Kalau mungkin Mbak Ella juga ada pertanyaan apa, langsung aja nimbrung gitu ya. Oke, Mas Zubaidullah gitu ya. Ini saya dengar pengusaha sabun. Sabun seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan nih. Kalau dari saya itu sabun dari bahan dasar minyak jelantah. Minyak jelantah. Minyak jelantah. Mhm. Kenapa kok pakai bahan dasar minyak jelantah? Kenapa bukan minyak yang lainnya gitu ya? Atau apa gitu? Karena komunitas kami itu memang bergerak di lingkungan. Salah satu adalah tentang pemanfaatan minyak jelantah. Karena Hmm. masyarakat kalau ngomong masalah jelantah pasti dibuang. Hmm. Kalau Ya. bisa dimanfaatkan, kenapa tidak? Jadi kita berusaha mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang minyak jelantah ke selokan, tapi kita manfaatkan menjadi produk yang lebih bernilai. Oh, jadi menurut Mas Zubaidullah itu minyak jelantah itu jadi semacam sampah yang memang tidak bisa terdaur ulang gitu ya. Jadi dimanfaatkan seperti itu ya. Ya, Hmm. Apa yang pertama kali menginspirasi dari Mas Zubaidullah? karena memang kami dari teman-teman komunitas Muda di Surabaya, tujuan kami memang di edukasi lingkungan, Mbak. Karena kita lihat banyak masyarakat itu kalau punya jelantah, kalau kita tanya, pasti dibuang. Hmm. Itu. Jadi Hmm. kita berusaha bersama teman-teman gimana kita membuat produk tapi dari bahan dasar minyak jelantah itu tadi. Oke. Next, kalau Mbak Ella Indriana, ini boleh diceritakan nggak pengusaha sabun apa sih? Usaha sabun saya itu perpaduan ya dari sapi, etawa dan juga rempah. Rempah-rempahnya itu saya ambil langsung dari hasil dari Gunung Kelut, dari Kota Oh, Kediri. Iya. wow. Saya pilih dari sana karena Mhm. fresh dan juga saya langsung dari petani. Jadi saya langsung memilih sendiri. Jadi hasilnya itu lebih kualitas nomor satu. Mhm. Kenapa pakai bahan baku susu dicampur dengan rempah-rempah? Kenapa bukan yang lain gitu? Karena dari dulu dari nenek moyang saya itu ada satu resep bagaimana bisa cantik. Tapi kalau zaman dulu itu kenapa putri-putri raja itu bisa cantik, bisa putih, halus, tanpa jerawat, tanpa noda hitam. Nah, itu nenek saya, Mbah Buyut saya itu ada resepnya. Hmm. Nah, sekarang yang di zaman now ini saya aplikasikan bagaimana orang zaman now itu bisa seperti ratu-ratu yang dulu lampau itu tanpa ribet, tanpa bahan kimia, tapi bisa dari hasil alam. Oh, luar biasa. Jadi saya mau padu dari susu dan juga rempah-rempah yang saya pilihkan hanya khusus untuk wajah yang bermasalah ataupun wajah yang ingin putih, bersih ataupun ingin yang glowing seperti itu. Oh, jadi fokusnya untuk sabun muka, sabun badan? Wajah dan juga badan bisa. Oh, oke, luar biasa. Kelihatan ya dari castingnya ya. Mbak Ella ini seperti ratu zaman dulu, putri-putri zaman dulu gitu ya. Makasih. Jangan iri loh ya. Sudah dulu nanti merasa gimana gitu ya. Oke, saya kembali lagi. Mas Ubedullah bisa diceritakan sejak kapan sih usaha seperti ini? Kami sebenarnya di edukasinya, Mbak. Karena selama ini memang kita itu kan juga punya namanya base camp jelantah. Hmm. Jadi masyarakat ketika kita edukasi tentang pemanfaatan jelantah pasti nanti dibuang kemana. Oh, oke. Jadi kita tampung jelantahnya, nanti kita kerjasama dengan perusahaan yang ekspor ke Belanda. Jadi jelantah sebagian kita kirim ke perusahaan yang diekspor untuk biodiesel. Tapi dari kami kita berupaya membuat produk dari bahan jelantah tadi ini. Hampir setengah tahun lah kita bergerak
untuk souvenir ini. Oke. Jadi sebenarnya lebih fokus ke pengelolaan minyak jelantah seperti itu ya. Iya. Jadi mau dibuat seperti apa mungkin? Selain sabun? Nah ini, Oh, seperti ini ya, ya, sabun-sabun seperti ini ini. kan ikan cupang ini, Untuk souvenir ya? souvenir. Oh, oke oke. Sejak kapan sih? Sejak tahun berapa? Kalau kita masih baru, Mbak, karena memang komunitas kami ini belum ada 1 tahun, tapi kalau undangan tiap hari ada. Oh, iya 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 iya. Luar biasa. Karena memang itu tadi ya misinya ya, mengedukasi Masyarakat. minyak jelantah itu supaya bisa bermanfaat gitu ya. Iya. Tidak dibuang begitu saja, luar biasa. Di area mana saja nih? Kalau untuk edukasinya kita Surabaya ini tiap hari kita ada, karena memang selama ini masyarakat kalau ngomong pengolahan jelantah kan tidak ada. Kalau pengolahan sampah organik dan non organik pasti ada, tapi jelantahnya belum ada. Jadi kita bergerak di situ. Tapi untuk produk kita sudah ngirim ke Jakarta sama Rembang juga. Oh, Produknya. luar biasa ya. Wow, paling banyak pesanan apa nih? Oh ini bunga sabun ini. Bunga sabun ya. Ini juga dari jelantah. Ini untuk sabun apa sih sebenarnya, sabun dari minyak jelantah ini sabun untuk apa? Tadi kan kalau dari Mbak Ella kan untuk sabun wajah, sabun badan. Kalau dari sabun dari minyak jelantah ini? Sabun minyak jelantah hanya untuk cuci tangan, cuci piring, sama cuci baju. Oh, nggak bisa ya pakai wajah atau badan ya? Kalau mau enggak apa-apa. Kok nggak enak ya pemirsa? Ya, 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 ya. Ini yang saya penasaran, pemilihan minyak jelantah gini kan. Biasanya kalau sabun itu kan identik dengan yang harum gitu ya. Coba ini saya bau dulu ya. Loh, harum. Kan kalau biasanya kan minyak jelantah kan nggak bau apa-apa gitu ya. Ada prosesnya juga, Mbak. Oh, seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan. Kalau jelantah sebelum kita pakai itu kita rendam dengan arang yang sudah kita barakan. Mhm. Selama minimal 1 hari. Hmm. Baru minyak jelantah kita pakai untuk sabun. Hmm. Dan proses untuk kita kasih pewangi itu setelah mau jadi adonan baru kita kasih pewangi. Oke. Untuk pembuatannya berapa lama? 15 menit 15 menit udah langsung jadi. dari sabunnya tapi. Oh, sabunnya belum kreasi-kreasinya Ya, gitu nanti ya. kalau keras ini setelah produk turunan ketika sudah menjadi sabun jelantah baru kita turunkan menjadi souvenir-souvenir seperti ini. Oke. Untuk sebulan rata-rata produksi berapa? Kita itu tidak apa ya, karena kita memang masuk baru, Mbak. Jadi kalau bunga ini yang lagi marak memang ini. 1 minggu bisa 2 sampai 3 pesanan ini. Oke. Ini sampai harga 200.000. Wow, satu paket ya ini Iya, berarti ya. satu rangkaian. Oh, dalam satu rangkaian ya. Rata-rata mawar ya atau mungkin bisa sesuai Nanti dengan kan request. ya ada kreasi sendiri-sendiri. Jadi bentuknya bunga, kemudian ikan, Ya, apalagi? ini mawar sama sabunnya, Mbak. Ya, 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 seperti ini ya. Oke, luar biasa. Ini saya kembali lagi ke Mbak Ella nih. Mbak Ella, tadi kan juga sempat disebutkan ya, Mbak Ella ini terinspirasi dari resep kuno, nenek moyang dahulu gitu ya. Nah, dari sisi Mbak Ella sendiri, ini kan ada banyak-banyak variasinya gitu ya untuk produk-produknya. Mungkin bisa diceritakan apa aja sih? Tadi sempat disinggung nih ada susu etawa, kemudian apalagi rempah-rempahnya? Yang pertama basic itu pertama kami keluarkan produk itu sabun susu sapi. Terus ada permintaan dari buyer itu etawa. Ada kita keluarkan juga sabun susu etawa. Lalu berlanjut lagi kalau yang untuk buyer yang dari luar itu nggak begitu suka yang berbau susu kayak bikin putih, mereka nggak begitu suka. Jadi mereka sukanya yang rempah, jadi hasil Indonesia gitu. Jadi kita keluarkan yang sabun hasil dari rempah-rempah yang saya bilang dari Gunung Kelut tadi. Jadi ada yang sabun kita namakan sabun cenur. Sabun cenur itu perpaduan cengkeh dan juga kencur. Oh, Lalu yang kedua itu sabun cengkir, perpaduan cengkeh dengan kunyit. Sebenarnya ada juga sabun sirahmi, itu sirih merah dan kunyit. Jadi untuk wanita.
Oke, mungkin bisa disebutkan ya, kalau tadi sabun cenur khasiatnya lebih ke apa tadi? Sabun cenur itu lebih spesifiknya ke jerawat yang sangat parah. Jadi jerawat yang batu tidak bisa sembuh ataupun jerawat yang bernanah, meradang merah, itu nanti di masker, caranya di masker. Jadi bukan seperti kita pakai sabun biasa langsung bilas, itu enggak. Jadi dibiarkan dulu beberapa saat sampai kering atau sampai besoknya kita bangun tidur itu bisa. Jadi langsung kering, ambles, nggak jadi matang lagi. Cenur, cengkir seperti itu. Ya juga kopi juga gitu. Kita juga ada produk coffee milk. Jadi perpaduan kopi dan juga susu. Itu selain memutihkan juga untuk mengatasi jerawat yang beruntusan. Selain susu sapi dan juga etawa itu untuk jerawat yang beruntusan juga. Tapi kalau jerawatnya yang sudah tingkatannya parah itu pakai cenur ataupun cengkir. Oh, jadi seperti itu ya. Oh, ya. Untuk wajah dan badan juga sama dengan varian yang sama juga, punya khasiat yang sama juga berarti? Iya, untuk yang badan, cenur itu untuk gatal-gatal ataupun panu ataupun teratak itu bisa. Cenur, cengkir itu bisa. Dan untuk bau badan berlebih itu pakai cengkir. Bau badan berlebih, kaki, biasanya kaki itu pecah-pecah, pakai cengkir. Caranya juga sama, kita pakai diamkan beberapa saat atau lebih sering dalam satu hari, 5 kali sehari. Itu akan lebih menstabilkan kolagen kulit, jadi besok akan kembali normal atau mungkin sekitar 3 harian kalau dia udah pecah-pecah kulitnya udah parah gitu ya. Ya kita pakai cengkir. Oke, luar biasa. Kalau yang etawa sendiri? Kalau sabun etawa itu pure etawa, tapi etawa saya itu berbeda dengan sabun etawa yang lain yang mungkin ada di toko ya. Etawa saya itu plus kolostrum. Jadi Apa itu? kolostrum itu adalah susu sapi yang habis melahirkan induknya itu keluar pertama itu adalah kolostrum, yaitu yang paling ampuh daripada susunya. Nah itu perpaduan saya padukan kolostrumnya induknya tadi dengan susunya. Fungsinya? Fungsinya itu lebih bagus lagi dari susu, dari kolostrumnya itu untuk menghaluskan kulit. Jadi untuk menghaluskan kulit, memutihkan juga untuk menyembuhkan bintik hitam. Dan juga mengembalikan kolagen kulit yang rusak akibat kita pakai pemakaian krim kimiawi yang bermerkuri ataupun kena timbal karena kosmetik. Oh, oke, luar biasa ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya dari Mbak Ella, Mas Badulo. Kalau misalnya ada yang mau di-sharing monggo gitu ya. Tapi kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, pemirsa, kita akan break dulu. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetap di Surabaya Now. Upacara kundur gongso diawali dengan pisauwanan malam garbek di Masjid Gede Kauman. Sebelum masuk ke Masjid Gede Kauman, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyebar udik-udik di Pagungan Lor dan Pagungan Kidul. Di dalam keraton Yogyakarta terdapat 10 kelompok prajurit, yakni Wirobrojo, Daeng, Patangpuluh, Jogo. Di Indonesia, khususnya Bali, tanaman tomat banyak dibudidayakan di daerah pegunungan yang cukup dingin dan kering. Jenis tomat yang ditanam juga beragam, seperti jenis TW, ceri merah, ceri kuning, dan lain-lain. Permasalahan yang banyak dihadapi oleh para penangkar dan pengusaha bibit tanaman buah adalah masalah permodalan. Karena usaha ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari penyiapan lahan. Hai Sobat Muda, ketemu lagi nih sama Aksi Gaya Jogja yang bakal nemenin akhir pekan kalian. Seperti biasa Sob, kita sudah siapin nih info-info menarik yang bisa kalian simak. Penampilan Anji dengan lagu-lagu hitsnya mampu menghibur para tamu undangan serta pengunjung Jogja City Mall. Kau datang di saat ku
Festival Bergodo Jogo ini dikemas dengan perlombaan bergodo jogo yang diikuti 10 grup. Amazing Batik episode kali ini akan mengajak pemirsa melihat kreasi indah dan unik batik kayu Men Polakraf. Men Polakraf yang sudah berdiri sejak tahun 2007 telah memberikan sentuhan yang berbeda pada batik. Karya batiknya pada media kayu memberikan nuansa yang berbeda dalam perkembangan batik. Salmon betina dipenuhi oleh telur dan warna kulit mereka yang terang menunjukkan kesiapan mereka dalam memilih pasangan hidup. Kini ikan salmon jantan tidak perlu melawan arus, tapi mereka membutuhkan rahang yang kuat dalam bertarung. Sementara para predator dapat datang dari laut maupun udara, ombak sendiri adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Zona terendah yang terkena pasang kadang dinamai hold fast habitat. Ya, kita masih bersama-sama di Surabaya dan kita akan masih ngobrol-ngobrol seru bareng dua orang bintang tamu kita. Pada kesempatan kali ini ada Mas Subaidullah dan juga ada Mbak Ella Indriana. Oke, kita kembali lagi ya ke usahanya Mbak Ella dan juga Mas Subaidullah gitu ya. Tadi Mbak Ella sempat menginformasikan lokasi ada di Kediri, betul ya? Di mana ya Mbak Ella? Kami home industri kami ada di Mojokerto, Kota Kediri. Kalau Mas Subaidullah sendiri? Kalau KMS itu di Kendang Sari, Gang 7, Surabaya aja ya. Oh, oke. Wah, ini yang menarik ini. Selama ini untuk nyebaran marketingnya, kemudian promosinya itu melalui apa saja? Kalau saya sih online, hanya online. Online saja ya. Iya. Oke. Kalau dari Mbak Ella? Pertama kami memang online ya, jadi kami sebisa mungkin dari online awal kita itu Facebook satu. Jadi semakin kesini, jadi kita kalau bisa marketplace kita juga masuk. Ya, marketplace masuk, tapi ada beberapa agen yang mungkin protes karena kita sebagai produsen kita masuk marketplace mungkin mereka akhirnya tahu harga kita ya. Jadi akhirnya kita marketplace stop seperti Bukalapak, Shopee, Lazada dan lain-lain itu kita stop. Jadi pure kita sosial media seperti Instagram, Line, terus YouTube juga kita masuk, juga ada Google juga kita masuk. So far sih alhamdulillah bagus sih untuk penjualan juga masih bagus, masih stabil juga semakin bertambah. Oke. Selama ini pernah dapat order dari mana aja yang paling jauh? Paling jauh kalau saya itu dari Hong Kong. Dari Hong Kong? Iya, Wow. ada luar TKI biasa. sini yang ke sana. Jadi bawa produk saya ke sana. Oh, iya. Di Macau. Dari Macau. Iya. Oh, luar biasa. Kalau Mas Subadullah? Kalau saya ini kan hanya edukasi, Pak. Jadi kalau ngomong bisnis memang kita belum merana ke bisnis. Oke. Karena selama ini ngomong jelantah, ngomong jelantah, itu kan edukasinya yang kita terapkan. Jadi lebih ke sisi situnya ya, Iya. berarti ya. Tapi kita sudah kirim ke kemarin Rembang itu juga di bank sampah induk Rembang itu juga mau melakukan pengolahan minyak jelantah. Jadi ini kita bawa ke sana untuk dipamerkan kepada komunitas bank sampah Rembang. Oke. Berarti untuk target sasarannya adalah bank-bank sampah yang mungkin di luar kota Surabaya juga ya, selain di kota Surabaya sendiri. Dan yang lainnya mungkin dari sisi komersil yang untuk pesanan-pesanan souvenir itu? Kalau souvenir dari teman-teman dekat sebenarnya. Kalau yang untuk kita bahas kita bukan di bank sampahnya, Pak. Jadi satu RT itu kita berusaha untuk mau mengelola minyak jelantahnya. Oh, I Bukan bank see. sampahnya tapi satu RT yang kita mau kita garap. Ya. Biar ada pemberdayaan masyarakat. Dan jelantah kalau dibuang ke selokan juga menggumpal dan sulit dibersihkan. Kalau satu RT mau mengelola jelantah, ada satu masyarakat yang mau mengelola jelantah, ya alhamdulillah itu. Itu target kami sebenarnya. Oh, ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah,
Ini saya kembali lagi nih ke Mbak Ella ya. Ini kita kalau mau flashback ke belakang gitu ya. Sebenarnya gimana awal ceritanya Mbak Ella ini bisa berkecimpung di sini? Dulu awalnya itu saya sebagai ibu rumah tangga yang jobless ya, jadi pengangguran total. Habis keluar melahirkan, jadi nggak punya apa ya. Kita kan pengen bantu suami ya pendapatan gitu. Syukur-syukur nanti bisa nambah buat beli susu kan, jadi gitu ya. Jadi kita jadi reseller baju, sepatu, sandal, jilbab tuh saya lakonin semua. Kesini saya nemuin produsen masker kefir. Masker kefir akhirnya gimana caranya? Saya pasti bisa kok, saya bikin juga masker kefir. Akhirnya saya udah putus dengan dia, saya bikin sendiri, produksi sendiri. Terus saya masuk ke klinik, grupnya klinik UMKM Kota Kediri, ya di bawah naungan Dinas Koperasi. Jadi di situ tiap pameran saya ikut. Tapi kenapa kok saya ikut pameran masker kefir itu selalu nggak awet? Kan dari pagi ataupun siang kalau kena panas dia akan rusak. Jadi saya harus bisa mengeluarkan produk yang dia itu awet, tapi dia juga kecantikan juga. Akhirnya saya berinovasi, jadilah saya seperti ini, bikin sabun. Jadi saya tinggalkan masker kefir, meskipun ada beberapa yang dulu masyarakat customer yang lama itu tetap nyari, ya gimana lagi. Akhirnya mereka seneng banget kalau saya ngeluarin yang ini. Jadi lebih praktis juga, juga praktis juga. Hasilnya juga lebih cepat juga. Karena kalau yang kemarin yang produk lama itu ada yang cocok, ada yang enggak. Tapi kalau yang sekarang ini saya ramuan yang seperti ini, alhamdulillah semua cocok, tidak ada efek samping. Jadi masih ada hubungannya ya dengan aktivitas sebelumnya gitu ya. Iya. Masih seputar kecantikan gitu ya. Iya, saya suka karena dari kecil tuh saya suka dandan-dandan kayak anak. Oh. Jadi ke bawah. Dandan-dandan sama iya. teman-teman kecil waktu kecil. Jadi pengen dandan apa ya gitu. Biar cantik. Emang dulu cita-citanya apa sih? Cita-citanya itu nggak nyambung sebenarnya. Dulu pengen jadi apa? Sebenarnya pengen jadi Menteri Pertanian. Saya dulu waktu kecil nggak pernah ditanya dan nggak pernah jawab seperti itu loh ya. Ini luar biasa loh, kecil-kecil ditanya pengen jadi Menteri Pertanian. Kenapa? Gak tahu kalau lihat di TV dulu TVRI ya, mesti kan ada paslon pencapir itu loh. Menteri ada presiden sama menteri pertanian. Pengen kayak ini aku pengen kayak gini. Itu padahal nggak tahu itu apa. Oh gitu ya, luar biasa nih. Kecil-kecil ditanya langsung pengen jadi Menteri Pertanian gitu. Nggak sekalian presiden ya Mbak Ella. Oke, saya kembali lagi ya ke Mas Zubaidullah. Tadi kan memang sempat disebutkan, sekarang memang lagi fokus untuk mengedukasi masyarakat ya untuk memberdayakan minyak jelantah seperti itu ya. Yang salah satu produk yang bisa diolah adalah sabun gitu ya, hasil dari produk olahannya itu. Nah, itu bisa diceritakan nggak gimana sih awal ceritanya kok Mas Zubaidullah ini tertarik nyemplung di sini gitu loh? Kenapa nggak mau yang lainnya aja, usaha lainnya, atau mau konsen atau fokus kemana gitu? Dulu itu saya ini kan ketua Karang Taruna Kecamatan. Oh, oke. Saya bergabung dengan komunitas Sahabat Bumi, Mbak. Namanya. Sahabat Bumi? Habis itu kami punya program namanya Bank Jelantah Karang Taruna. Dari situ kita kan bersama dengan Sahabat Bumi. Ketika teman-teman berpikir kenapa kita tidak membuat produk yang bisa kita edukasikan ke masyarakat, karena ketika kita ngomong jelantah ke masyarakat, engko pasti jerino meneng didol maneh. Kita membuat suatu produk ya seperti ini. Kita juga punya sekarang base camp jelantah dan sedekah jelantah. Apa itu? Kok menarik sekali? Sedekah jelantah. Sedekah jelantah. Kami di komunitas Muda Mudi punya dua program. Satu pertanian, kita pakai vertikultur itu yang pakai paralon berdiri. Itu satu lonjor berisi 28 lubang. Jadi kalau di Surabaya ngomong kepingin nandur, gak punya lahan, itu solusinya, verti itu. Jadi sedekah jelantah itu ketika masyarakat mau daripada membuang jelantah atau kita beli dengan harga minim, banyak yang disedekahkan. Dari uang sedekah jelantah terkumpul, kita berupakan pot verti sama tanah, Pak. Jadi seperti kita sudah bergerak, ada 3 wilayah yang sudah kita salurkan pot verti itu, minimal 3 pot verti.
bersama media tanamnya. Kalau Fodper sendiri itu kita jual 125. Kalau sama tanahnya itu 200.000. Tanaman seperti apa itu yang untuk sayuran. vertikuler? Jadi sawi, selada, bayam. Jadi karena selama ini kan kalau kita ngomong sayuran atau pertanian pasti pakai pupuknya kan pupuk kimia tuh Mbak. Nah, kita berupaya gimana masyarakat itu mau bertanam sehat. Kalau jenengan bertanam sendiri gak mungkin dikasih pupuk kimia karena mau dimakan sendiri. Jadi program kita di situ ada pengolahan minyak jelantah dan bertanam dengan metode vertikultur tadi. Wow, luar biasa ya. Berarti Mas Subadullah ini berarti fokus dan peduli pada lingkungan sekitar seperti itu ya. Ibaratnya seperti itu. Tadi juga tergabung dalam komunitas Sahabat Bumi, komunitas muda-mudi juga ya. Sebenarnya untuk aktivitas sharing Saya ya. ini anggota Linmas Kota Surabaya. Oh, ya. Saya bertugas di Puskesmas Kedurus. Nggak jauh-jauh ya dari aktivitas sekarang ya. Concernnya, fokusnya peduli sama lingkungan juga ya, sama ya sebenarnya. Kalau Linmas ya. itu kan kita keamanan, Mbak. Ya, betul. Seperti itu. Nah, salah satunya ada Sahabat Bumi tadi, komunitas muda-mudi. Itu sebenarnya kegiatannya apa saja sih? Mungkin bisa di-share. Kalau Sahabat Bumi itu memang organisasi atau komunitas awal saya ikut di lingkungan. Karena Bu Wulan itu ketuanya kan fokus di pengolahan limbah organik. Jadi edukasinya itu satu rumah itu mau mengelola sampahnya sendiri. Seperti apa itu? Untuk yang memisahkan sampah kering, sampah Iya, basah? kita di sampah organiknya kalau Sahabat Bumi. Kalau sampah non organik kan ada bank sampah. Oh iya. Tapi sampah organiknya pasti terbuang. Jadi itu dikelola menjadi kompos sama pupuk cair. Oke. Tapi itu tua-tua orangnya. Akhirnya saya buat sendiri, muda-mudi Surabaya, berupaya mengajak yang muda-muda untuk ikut di lingkungan. Itu ceritanya. Awal kita punya nama KMS itu, Mbak. Oh ya. Komunitas muda-mudi Surabaya. Fokus kitanya sama, tapi yang membedakan adalah anggotanya gitu ya? Ya. Maksudnya gitu ya? Waduh, diskriminasi ini ya? Enggak, dikasih tua-tua kalau lingkungan. Jadi awalnya, kok aku merasa paling muda gitu ya, aku tak pindah gawe dewe gitu ya? Tapi kita tetap sinergi, Mbak. Jadi Sinergi kita ya? punya KMS, Sahabat Bumi sama Pondok Jatayu itu, Apa itu? Nganjuk itu yang dia punya program Nusantara Bangkit. Seperti Jadi- apa tuh aktivitasnya? Oh ya, bertanam, pengolahan sampah. Jadi memang berupaya mengajak masyarakat itu untuk bertanam di rumah masing-masing. Karena selama ini kita tahu lah, untuk pertanian pupuk kimia banyak dan sebagainya. Kalau kita bertanam sendiri, nggak mungkin kita kasih pupuk kimia. Itu harapannya seperti itu. Kemandirian pangan sehat dari pondok itu. Jadi kita kerjasama selama ini, pembuatan pot itu dari KMS, untuk bertanam itu dari Pondok Jatayu, kalau pengolahan sampahnya dari KSP tadi. Wow, luar biasa ya. Jadi bersinergi, jadi satu, bermanfaat ya bagi Iya. lingkungan sekitarnya. Selama ini sudah ada berapa wilayah di Surabaya yang menerapkan apa yang dilakukan oleh Mas Subadullah? Kalau keliling edukasi saya tiap hari, Mbak. Undangan, apalagi ini mendekati lomba lingkungan 17 Surabaya, ini ya? enggak, lomba lingkungan Surabaya ini kan tidak ada, kita lihat kan pasti ada yang hanya pengolahan limbah organik dan sebagainya. Kalau jelantah ini kan baru. Jadi saya mendampingi beberapa RT itu yang mau ikut lomba lingkungan itu. Oh, ya. Kalau untuk agenda rutinnya apa itu kira-kira? Kalau kita punya program ngopi bareng KMS, ngobrol pintar bareng KMS. Setiap Minggu pertama, minggu pertama, Iya. setiap bulan, setiap bulan, rutin. rutin. Lokasinya di mana? Di tempat saya. Oh, jadi Mas Subadullah mengundang mereka untuk datang gitu? Iya, kita bikin woro-woro di FB, Instagram untuk kita adakan rutin. Narasumbernya juga kita cari yang gratis. Karena kita juga gratis, di mana kita gratis. Jadi kita kalau ada, mungkin Mbak Ella mau mengajari ke gratis, kalau mau alhamdulillah kita undang ke komunitas kami. Oh, ya, boleh ya Mbak Ella ya. Jadi bebas ya, narasumbernya bisa pengusaha Iya. juga, atau mungkin praktisi lingkungan juga bisa ya, seperti itu ya.
Sejauh ini apa nih respon dari masyarakat sekitar seperti apa? Pertama sih antipati, jelantah. Ketika sudah menjadi produk, saya pajang di depan sekretariatan, banyak yang tertarik juga mau yang mau belajar. Oh, ya. Luar biasa. Nah, ini kan banyak sekali variannya ya, kalau dari minyak jelantah ini sama yang untuk vertikular juga ya. Vertikultur. Nah, ini ketika ada sosialisasi seperti ngopi ya, ngopi bareng KMS gitu ya. Apakah memang hanya khusus untuk bulan ini, hanya untuk yang budidaya minyak jelantah saja edukasinya, atau mungkin dicampur? Nah, mix, kita seperti itu. per minggu, per ngopi itu kita satu materi saja, Mbak. Satu materi aja. Kita fokuskan. Dan kita juga mau bikin program itu Kampung Verti. Dan saya mau membuat Kampung Verti, jadi kita berpikir kalau Surabaya kan tidak ada panen atau edukasi bertani atau petik sayur, kan pasti ke Malang toh kita. Iya, pasti ke dataran tinggi ya, seperti itu kalau ya. ada di Verti, di Surabaya ada, kenapa harus ke Malang? Gitu. Itu tujuan kami nantinya. Oke, sejauh ini masih sayur-sayuran aja ya? Ya, memang sayuran. Kalau buah-buah nggak bisa ya? Buah kita pakai dengan polybag itu, di pot-pot itu. Iya. Untuk yang tanaman seperti apa? Ya seperti buah, lombok itu kan ada batangnya soalnya. Kalau sayur kan hanya dia akar saja. Ya. Jadi pilihan ya tertentu ya. Wah, ini menarik sekali nih. Oke, kita break dulu, jeda dulu, nanti kita lanjut lagi. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita. Tentunya setelah yang satu ini, jangan kemana-mana ya. Tapi pemirsa ojo janji. Mari ini awak dewi balik mana? Tetap neng ayo rek jalan-jalan. Melaku kambek golek ilmu. Hai pemirsa, ini dia tayangan yang mengeksplorasi alam dan segala potensinya. Yes, here we are, Blusuan. Baru juga main sebentar, masa sudah lapar sih? Itu kan memang sudah hobiku. Kalau melakukan apa saja, harus makan selalu, gitu loh. Sebentar lagi deh. Wiki, hebat. Happy teh kelihatannya senang sekali. Iya dong. Happy baru dapat uang ya? Bukan jadi. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama kita dalam acara Cooking Fresh. Masukin ini ya? Iya. Ini apa dulu? Sembarang ya? Bawang merah dulu. Bawang merah semua? Semua? Iya, semua. Oke. Kita aduk dulu bawang merahnya sampai harum, pemirsa. Au! Gue kaget. Gurih, pokoknya enak banget, Pak. Ini makan sama apa aja pasti lebih enaknya ini ya. Setulus
Ya pemirsa, balik lagi di Surabaya dan kita akan masih lanjutkan lagi obrolan seru kita bareng Mas Zubaidullah dan juga Mbak Ella Indriana. Oke, ini sama-sama punya profesi yang menarik gitu ya. Jadi satunya memang fokus ke prospek bisnis pengusaha, Mbak Ella, dan satunya memang proses fokus ke edukasi kepada masyarakat. Tapi juga ada prospek bisnisnya juga sebenarnya ya, tapi tetap ada sisi edukasinya kepada masyarakat karena ada kepedulian lingkungan seperti itu. Nah, ini tadi kan sempat disebutkan ya, masing-masing ini kan punya istilahnya pemicu motivasi tersendiri gitu ya, untuk akhirnya bisa menjadi seperti ini gitu ya. Mbak Ella jadi pengusaha, sebenarnya juga Mas Zubaidullah juga jadi pengusaha juga ya, tapi pengusaha yang peduli pada lingkungan seperti itu, bersama-sama dengan menggandeng komunitas-komunitas lainnya seperti itu. Nah, ini yang saya tanyakan, selama ini suka dukanya apa sih? Gitu ya. Dari Mbak Ella dulu deh. Sukanya ya nggak perlu ditanya lagi ya, profit ya. Nambah reseller, nambah agen. Nah, itu sukanya. Selalu bersyukur, alhamdulillah. Juga saya terapin kalau ke karyawan, kalau kita lagi di atas, nih jangan lupa di bawah kita sedekah. Udah itu adalah kuncinya, kunci sukses. Kalau kita dukanya, kalau pas misal ada yang nawarin nih mau masuk store, dia tahu dari teman atau entah itu dari sosial media produk Flawless Herbal gitu ya. Begitu nanti ketemu saya atau tahu produknya, kita kan belum ada izin ya untuk BPOM, karena untuk yang sabun Flawless Herbal itu kan disetarakan, udah saya tanyakan ke BPOM Surabaya, disamakan dengan produk kosmetik yang udah kelas pabrikan. Jadi yang kita kelas UKM kecil itu tidak ada kelasnya, jadi sama dengan yang di atas. Jadi tidak ada fasilitasi sama sekali. Jadi begitu ada yang tahu pengen jadi agen yang lebih gede lagi daripada agen-agen saya yang di bawah, akhirnya mereka mundur teratur. Nah, itu dukanya. Sebenarnya mereka tertarik karena takutnya ntar kalau dia stoknya banyak gitu, takutnya nanti kalau nggak kena razia. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lagi proses bagaimana caranya kita dapatkan semua izin dari semua jenis sabun Flawless biar keluar dari BPOM-nya pusat. Sebagai seorang pengusaha pernah nggak sih mengalami kayak sepi order atau apa seperti itu, down, jenuh? Kayaknya beda ya sama karyawan. Dulu kan Mbak Ella juga sempat jadi karyawan juga, pastinya kan beda kan, karyawan pasti dapat yang pasti-pasti gitu kan, penghasilan pasti. Nah sekarang kan harus full effort gitu. Iya, ya pastilah, namanya juga pedagang itu pasti ada naik turunnya ya. Naik turun itu bisa diprediksi kok, biasanya itu naik turunnya itu di saat musimnya anak masuk sekolah. Nah, terus puasa, mau lebaran. Karena waktu lebaran kan orang poinnya itu baju sama fokusnya makanan. bedanya lain ya. Fokusnya beda lain. Jadi ya udahlah kita slow down. Akhirnya bagaimana saya menyiasati di saat sepi yang seperti itu, saya buka usaha yang lain. Jadi second job ini saya buka di rumah itu ada warung, saya buka warung. Ya meskipun simple, sederhana, ya humble buat masyarakat menengah ke bawah gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa putar lagi, ya seperti itu. Jadi ada second job seperti itu. Oke. Wah, luar biasa nih, ada solusi lain ya, istilahnya seperti itu ya. Untuk mensiasati kalau lagi turun penjualannya seperti apa. Nah, saya kembali lagi ke Mas Zubaidullah. Sebagai seorang penggerak gitu ya, penggerak masyarakat untuk sadar pada lingkungan, kepedulian akan memanfaatkan bahan-bahan yang di sekitar masyarakat supaya lebih berguna, yang nggak terpakai seperti itu ya, menjadi berguna. Nah, apa suka dukanya? Tadi kan sempat disentil juga ya, ada yang awalnya masih apatis. Nah, suka dukanya sendiri apa sih? Mungkin bisa di-sharing nih ke kita. Kalau suka itu banyak saudara sekarang. Itu aja. Dan kita berharap bisa menjadi pahala kita nantinya. Untuk masalah materi, kita tidak pernah membahas sama sekali, Pak, sama teman-teman tadi. Jadi memang kita berharap ilmu yang kita berikan kepada masyarakat itu bisa
mereka gunakan gitu. Ketika masyarakat yang kita beri pelatihan itu sukses, rezeki juga akan ikut kepada kita. Itu sukanya. Doa-doa para orang-orang yang sudah kita beri materi itu pasti luar biasa toh. Nah, itu. Dukanya anak pasti protes. Kenapa protes? Nggak ada waktu ya? Ya, memang saya pulang kerja ada undangan pelatihan dan sebagainya. Untuk hari ini aja saya 3 event terakhir ini. Tadi sore saya ada penyaluran sedekah jelantah tadi kepada masyarakat. Jadi memang keluarga ini yang agak protes karena tiap hari kita tinggal. Tapi yang namanya kita ngomong sebagai penggerak di lingkungan atau aktivis lainnya, yaitu resiko kita. Gitu. Oke. Gimana cara mensiasati? Apakah ada satu hari khusus yang mungkin memang dialokasikan untuk family time, misalnya seperti itu? Sekarang kan dulu tidak ada, tapi sekarang karena sudah saya punya 2 anak, jadi untuk Sabtu itu saya off untuk sosialisasi. Oh, jadi khusus untuk keluarga sekarang. Oh gitu. Setelah diprotes ya. Kalau nggak diprotes diem aja ya, lanjut aja gitu ya, nggak pulang-pulang ya. Iya. Oh oke. Luar biasa sekali tapi sudah ada kepedulian seperti itu. Karena memang mungkin putra-putri juga sudah melihat mungkin ya. Oh ini bapak saya nih. Sampai sudah apal kalau kita mau berangkat, ya nanti ya. Sangoni ayah kajange rapat. Jadi memang kalau kan sering saya ajak rapat Karang Taruna, rapat di Tagana. Saya kan juga koordinator salah satu pengurus Taruna Siaga Bencana Kota Surabaya juga. Oh, banyak juga ya. Semua diborong. Pantesan nggak pulang-pulang Bang Toyib ini. Bang Toyib dan Bang Subai dulu ini ya. Oh, Tagana juga ya? Iya, salah satu pengurus di kepengurusan Tagana Surabaya. Oh, gimana cara bagi waktunya? Itu tadi banyak sekali komunitas A, B, C, D semuanya. Jadi memang ini Mbak, pelatihan ini ketika kemarin di Margo Rukun itu kan ada kebakaran besar toh. Ini kita berikan kepada korban bencana untuk pelatihan bikin sabun atau bikin jadi untuk trauma healingnya. Oh, oke. Jadi ilmu-ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat. Bisa membantu perekonomian mereka juga ya untuk bangkit ya. Siapa tahu juga bisa menghasilkan juga ya kembali ya dari sisi ekonomi. Luar biasa. Dan jelantah ini yang menghidupi komunitas saya. Oh, luar biasa. 1 bulan hampir 2 jutaan lah dari jelantah itu sendiri. Wow, rutin ya? Iya, belum yang ini. Itu hanya jelantah yang di base camp jelantahnya saja. Kalau ini ya insya Allah lebih lah. Karena 1 paket saya bisa 300.000. Sekarang teman-teman ada yang daur ulang plastik itu jadi bunga. Jadi cuman kami yang di komunitas ini mulai berupaya apa yang dibuang sama masyarakat itu menjadi produk berarti bernilai. Apa saja ini berarti? Sampah apa saja sudah nggak ngelihat lagi ya minyak jelantah. Jadi apapun. Ini kita berusaha untuk apa yang dibuang sama masyarakat kita jadikan produk yang bernilai. Oh, sejauh ini apa saja? Ini saya lagi mau bikin sofa yang dari botol itu juga. Teman-teman sudah bikin plastik itu, botol aqua itu kita jadikan bunga. Saya juga sudah bikin vas bunga dari botol bekas. Memang tidak saya bawa karena saya gak muat bawanya tadi. Kita punya itu jadi ketika masyarakat datang ke kami, ya ini produk kami. Wow, luar biasa ya. Ada berapa orang sih jumlah komunitasnya? Kami ada, enggak banyak Mbak, 25-an. Cuma yang bergerak, kita punya tim inti itu 5 orang. Aktif ya? Ya, jadi kita bagi tugas. Ketika ada undangan bareng, kita bagi tugas. Itu aja. Oke, jadi ketika ada undangan untuk mengedukasi, ada pilihan juga ya? Ya. Mau apa dulu? Mau belajar pembudidayaan minyak jelantah atau tanaman, bertani tadi ya, tanaman vertikultur tadi, pembuatan atau potnya. Pembuatan potnya, oke, atau itu tadi ya, pengolahan botol-botol plastik bekas ya, seperti itu ya. Kapan hari saya pernah lihat ya, kayaknya di salah satu mall tuh bikin apa, beduk dari botol plastik. Iya.
Mudah-mudahan nanti juga bisa dikreasi lainnya ya, selain sofa apa gitu aja ya. Yang penting kan nanti itu Mbak, kerjasamanya dengan pihak lain itu yang perlu. Luar biasa. Oke, ini kalau kita bicara soal harapan ke depannya nih, Mbak Ella Indriana ini, pada usahanya ini apa nih nantinya? Harapan yang terbesar dari Flowers Herbal adalah mendapatkan izin, itu yang utama. Ya meskipun tidak ada fasilitasi untuk produk kosmetik ya dari pemerintah daerah. Jadi kita bagaimana caranya dapat, lalu juga memperluas pasar. Sementara kita kan pasar untuk luar negeri kan masih satu itu tadi ya, yang di Hong Kong tadi, itu pun dia juga dipakai sendiri. Dan kemarin kita dapat kedatangan dari buyer China. Selain sabun herbal ini kan kami juga produksi minyak kemiri ya. Minyak kemiri kami bukan minyak kemiri yang pure kemiri aja, karena itu ada beberapa rempah di situ yang dikhususkan untuk rambut. Dan mereka tertarik untuk yang minyak kemirinya. Gitu. Jadi selain pangsa pasar luas juga dapat izinnya juga. Ya semoga saja nanti diperlancar, profitnya juga tambah lagi. Oh ya, amin. Jadi mengangkat trendsetter dari Kediri juga. Oh, pastinya luar biasa ya. Kalau dari Mas Subadillah sendiri apa nih harapannya? Harapan saya cuma satu, Pak. Masyarakat peduli pada lingkungannya. Wow, Itu luar aja. biasa ya. Hanya peduli saja, tapi tidak Kalau bergerak gimana? Loh, kalau sudah ngomong peduli pasti bergerak. Oh. Bergerak belum tentu peduli. Oh. Kalau bergerak toh. Kalau peduli jelas dia akan bergerak. Ya. Berarti dari Mas Subadillah dan teman-teman gitu ya, yang juga berusaha terus gitu ya, menginspirasi juga, bisa juga apa yang dilakukan oleh Mas Subadillah ini juga tentunya akan menginspirasi teman-teman di wilayah lain ya untuk berbuat hal yang sama seperti itu ya. Targetnya ini nanti dari Mas Subadillah sendiri, selain minyak jelantah, mungkin ada gambaran apa lagi? Kalau target saya cuma gini kok, Pak. Dengan kita membangun komunitas itu, gimana caranya kita mengajak yang muda-muda juga peduli pada lingkungan. Nah, karena itu selama dia. ini kader lingkungan atau orang yang bergerak itu pasti mbah-mbah kita, ibu-ibu kita, Ya, betul. om-om kita kan gitu Pak ya. Jadi yang muda-muda paling delok ngopi sendirian HP, ngopi ini aja. Ya. Jadi kenapa kita pakai nama KFS itu juga ada sejarah Mbak. Kalau kita dulu di anak Surabaya ya, kalau kita main ke Kota Madya itu bukan Taman Surya dulu, ke KS atau ke KMS. Jadi kita mengingat zaman SD saya. Oh ya, Kota Madya Surabaya gitu ya, KMS dulu itu ya. Sekarang jadi nama Komunitas Muda Surabaya. Ini kan tadi kan capture-nya kan Karang Taruna ya. Memang anak sekarang ya, anak zaman now juga wow, luar biasa ya tingkat kepeduliannya ya. Harus butuh effort yang luar biasa untuk mereka tuh tergerak seperti itu ya. Nah, jadi harapannya seperti itu ya. Mudah-mudahan masyarakat lebih peduli lagi seperti itu ya. Luar biasa. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih seperti Mbak Ella kepada pemirsa yang ada di rumah, mungkin ada yang ingin jadi pengusaha di awal-awal yang awalnya masih ragu-ragu, mungkin ada tips-tips apa yang mungkin mau dibagi? Kalau dari saya sih simpel ya. Kalau kita udah dari dalam hati pingin, semisal dari hati, saya simpel aja, saya pingin usaha tempe, semisal ya. Karena dari background saya senang pakai tempe, semisal gitu. Udah positive mind, terus majukan, terus juga jangan lupa relasi. Relasi itu diperluas, insya Allah nanti pasti berkembang. Udah itu aja. Optimis, relasi yang luas diperbesar terus, pasti itu akan berkembang. Yakin aja. Jalan tuh pasti ada. Seperti saya sekarang yang saya lakukan. Tambah cantik. Luar biasa. Nah, ini mungkin yang ingin disampaikan oleh Mas Subadillah, mungkin bisa kepada pemirsa, mungkin kalau ada yang berkeinginan seperti Mas Subadillah sebagai penggerak gitu ya, ada keinginan aja tapi nggak bergerak, ini ya juga sama aja kan seperti itu ya. Nah, ini apa yang ingin disampaikan ini? Yang saya mau sampaikan cuma gitu Pak. Kalau punya jelantah, walaupun sudah menghitam, jangan dibuang ke selokan. Kumpulkan saja atau masukkan kepada botol atau jerigen, bisa dikirim ke kami
atau disedekahkan pada komunitas muda budi Surabaya. Atau bisa kita manfaatkan. Jadi intinya jangan buang jelantah sembarangan. Gitu. Karena misi kami memang ada 4, urban farming, pengolahan limbah, pemberdayaan masyarakat, dan social planner. Jadi ini masuk ke social planner. Ketika kita ngomong sosial, ini yang menjadi plannernya nantinya. Jadi kita mengajak yang muda-muda ketika turun ke lingkungan dengan komunitas kami, tapi ada pemberdayaan masyarakat juga tersentuh dan social planner juga akan kena. Gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih ya sudah hadir di Surabaya No, Mas Ubadullah, Mbak Ella, sudah menginspirasi pemirsa yang di rumah. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini juga bermanfaat bagi pemirsa semua tentunya. Oke, demikian Surabaya No untuk edisi kali ini. Saya Faryame, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.